Hai, selamat datang di channel Cilok Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 28 Weeks Later, menceritakan tentang wabah virus zombie yang melanda kota Inggris. Awalnya evakuasi dilakukan dan baik-baik saja, akan tetapi semua berubah mencekam setelah salah satu pasien karantina melakukan sebuah kesalahan. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang bernama Daniel dan Alice. Mereka sedang berada di rumah sepasangan sia. Mereka tengah bersembunyi dari serangan manusia yang terinfeksi virus, yang telah merubah sebagian penduduk Inggris menjadi zombie. Mereka berjumlah 6 orang yang saat itu sedang akan makan siang, dengan memasak perbekalan yang telah disimpan jauh hari sebelumnya. Namun baru saat suapan pertama, pintu tiba-tiba diketuk oleh seseorang. Mereka semua tercengang begitu yang mengetuk pintu berteriak. Alice ingin membukanya karena mendengar suara yang mengetuk pintu adalah seorang bocah. Namun Daniel sempat melarang. Setelah Alice memohon agar membiarkan anak itu masuk, akhirnya Daniel bangkit dari duduk membuka pintu yang telah dipasangi balok kayu berlapis-lapis. Setelah anak itu masuk, mereka lalu memberinya makan sambil bertanya dari manakah asalnya dan mengapa ia bisa berlari sampai sejauh ini. Salah seorang wanita yang juga bersembunyi di rumah tersebut mencoba mengintip di sela-sela dinding kayu dan tiba-tiba sesuatu pun terjadi. Dalam sekejap membuat korbannya terkena gigitan langsung berubah menjadi zombie. Zombie yang lain juga tiba-tiba menerobos dinding dapur persatu persatu. Hingga yang selamat hanyalah Daniel dan Alice dan bocah yang diselamatkannya. Namun naasnya Daniel justru berpisah dengan Alice dan bocah tersebut. Akhirnya Daniel lebih memilih menutup pintu untuk istrinya lalu kabur dengan cara melompat lewat jendela. Alice tidak menyangka jika suaminya tega meninggalkan dirinya dimakan zombie demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Daniel terus berlari dari kejaran zombie yang tak terhitung. Namun ternyata ia melihat Jacob yang telah tiba lebih dulu. Rupanya melepas tali perahu. Daniel segera melompat menaiki perahu karena para zombie juga sudah sangat dekat. Jacob yang mencoba menyusul melompat rupanya tak seberuntung Daniel. Ia tercebur ke sungai dan menjadi santapan para zombie. Beruntung Daniel berhasil menyalakan mesin perahu dan menendang zombie yang berusaha menyerangnya. Ia pun akhirnya pergi dengan selamat. 15 hari setelah wabah virus melanda dataran Inggris pun dikarantina. Hingga 5 minggu kemudian para korbannya terinfeksi mati kelaparan karena mereka tak menemukan lagi mangsa untuk disantap. Memasuki minggu ke-11, pasukan NATO yang dipimpin oleh Amerika mendarat di Inggris. Mereka melakukan pembasmian pada zombie yang tersisa dan mulai melakukan pemulihan di minggu ke-24. Setelah itu, London menyatakan bebas infeksi di minggu ke-18. Namun tim sniper masih ditugaskan untuk memantau situasi kota dari atas gedung. Dan tibalah di minggu ke-28, warga sipil diperbolehkan untuk mengunjungi keluarga mereka yang masih bertahan hidup di London. 2 orang dari penumpang pesawat adalah anak dari Daniel yang baru saja menyelesaikan wisata sekolah mereka di Spanyol. Dia bernama Andy dan Tammy. Para penumpang lalu diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Mereka diperiksa oleh seorang mayor wanita yang bernama Scarlett. Dalam pemeriksaan, Scarlett menemukan irisan unik pada bola mata Andy yang tak seperti manusia pada umumnya. Mereka lalu menaiki kereta menuju permukiman terisolasi yang dinamakan distrik. Satu lokasi tersebut terletak di suatu pulau yang bernama Docks. Lain halnya di sekitar kota London yang masih banyak mayat yang belum disingkirkan dan banyak hewan liar yang berpotensi menurunkan penyakit. Para pendatang diperingatkan untuk menjaga keselamatan dan dilarang keras keluar dari zona aman yang telah ditentukan oleh petugas. Semua fasilitas telah disediakan di distrik. Keamanannya dijaga ketat oleh militer Amerika. Sampailah di stasiun, Andy dan Tammy yang telah menunggu kedatangan mereka berpelukan melepas kerinduan. Mereka pun menuju ke rumah mereka yang baru. Di samping sebagai penghuni, Daniel juga bekerja sebagai petugas. Seksi Daniel mampu mengakses seluruh area yang tentunya tak semua orang boleh mengaksesnya. Sesampainya di tempat tinggal mereka yang layaknya apartemen dengan fasilitas yang mewah, Daniel mengharapkan agar anaknya tak lagi berharap untuk kembali ke rumah lama mereka, sebab berada di luar zona aman.
Tami lalu menanyakan apa yang terjadi pada ibunya dengan tenang dan mendudukkan kedua anaknya, lalu menceritakan rentetan peristiwa yang mereka alami. Kedua anaknya turut bersedih mendengar cerita Daniel. Mereka bersyukur ayahnya masih selamat, namun di malam harinya Andi bermimpi buruk tentang ibunya. Ia pun curhat kepada kakaknya bahwa dirinya takut melupakan wajah ibunya, sebab mereka sama sekali tak menyimpan foto ibunya. Keesokan paginya Andi mengajak Tami untuk mengunjungi rumah lamanya. Mereka berhasil melewati pos penjagaan yang dijaga oleh petugas. Namun tindakan mereka ternyata dilihat oleh seorang petugas yang bernama Sersan Doyle. Kedua remaja tersebut lalu berlari kegirangan mencari kendaraan yang terbengkalai agar mereka lebih cepat sampai ke tujuan. Tami memberanikan diri memasuki toko food delivery yang mencari kunci kontak sepeda motor pada My Deliver yang telah membusuk. Tanpa hambatan, mereka akhirnya sampai di rumah mereka yang dulu. Perlahan mereka berdua masuk dan mulai menemukan barang-barang yang dicari. Andi lalu memasuki sebuah kamar dan seketika menemukan hal yang mengejutkan. Ia melihat ibunya masih hidup. Dengan kegirangan, Andi langsung memeluk ibunya. Di luar rumah ternyata beberapa orang petugas telah tiba dengan menggunakan helikopter ingin menjemput kedua anak itu. Tak diduga, Alice melempar tingkah aneh. Ia mencengkeram punggung anaknya hingga Andi merasa kesakitan dan berlari meninggalkan ibunya. Alice menjalani tindakan pencegahan oleh petugas kesehatan dan diuji apakah dirinya telah terinfeksi virus zombie. Scarlett berusaha menanyakan bagaimanakah cara Alice mampu bertahan hidup selama ini. Namun Alice hanya berdiam. Scarlett mulai curiga setelah melihat bekas luka gigitan pada lengan Alice. Begitu dilakukan pengujian sampel darah, Scarlett menemukan fakta bahwa Alice telah terinfeksi virus tersebut. Hanya saja ia tak menunjukkan gejalanya. Sebab kemungkinan Alice memiliki kelainan genetik yang bertindak sebagai imunitas alami. Scarlett menilai Alice bisa menjadi aset yang sangat berharga nantinya, karena kemungkinan tubuhnya mengandung vaksin, bahkan obat. Sementara Annie dan Tami diisolasi di sebuah ruangan untuk beberapa waktu. Daniel merasa lega saat diberitahu oleh petugas kalau kedua anaknya telah ditemukan. Namun wajahnya berubah saat mendengar bahwa petugas juga menemukan istrinya yang masih hidup. Ia pun semakin dibuat bingung dengan sikap Tami yang merasa telah dibohongi oleh ayahnya. Sementara yakin istrinya telah terkena gigitan zombie, akan tetapi ia masih berupaya menenangkan kedua anaknya. Secara diam-diam rupanya ia memberanikan diri mendatangi ruangan tempat di mana Alice diisolasi. Ia pun bebas masuk dengan mudah sebab memegang kartu akses untuk semua area. Perlahan ia mendekati Alice yang terbaring, yang juga sedang menatap ke arahnya. Dengan ratu wajah menyesal sekaligus tak menyangka, Daniel lalu meminta maaf kepada Alice karena telah meninggalkannya waktu itu. Namun bukannya marah, Alice justru berkata bahwa dirinya mencintai Daniel. Dan disinilah mereka melakukan pelanggaran yang sangat fatal. Daniel perlahan menyentuh bibir Alice dan mereka pun berciuman. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, Daniel tiba-tiba bereaksi aneh menunjukkan gejala bahwa ia telah terinfeksi virus dari istrinya. Ia menjadi terkendali dan mengamuk sejadi-jadinya. Setelah ia benar-benar menjadi zombie, orang pertama yang diserangnya adalah Alice. Akhirnya usaha rekonstruksi yang sudah berjalan selama 6 bulan pasca serangan virus pertama berakhir sia-sia. Satu persatu petugas yang menjadi korban. Daniel ditemukan tewas mengenaskan dan membuat seluruh unit pasukan meminta untuk siaga menunggu perintah. Scarlett datang mengeluarkan Tami dan Andi dari ruangan isolasi yang sempat diincar oleh petugas yang telah menjadi zombie. Semua warga sipil kemudian digiring menuju ruang isolasi. Mereka dikunci di satu ruangan dan lampu penerangan sengaja dimatikan. Andi yang terduduk di sudut ruangan merasa salah satu pintu telah diketuk oleh seseorang. Saat didekati ternyata itu adalah ayahnya, dan langsung menyerang orang yang memegang senter. Dengan cepat menularkan virus kepada manusia-manusia yang lainnya. Melihat keadaan semakin kacau, para sniper akhirnya diinstruksikan untuk menembak mereka yang terinfeksi. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah manusia terinfeksi semakin banyak dan petugas kehilangan kendali. Mereka kewalahan membidik manusia yang terinfeksi. Akhirnya diinstruksikan darurat pun dikeluarkan. Petugas meminta untuk menembak semua orang tanpa terkecuali, baik itu yang terinfeksi ataupun yang belum. Tami bertemu dengan Scarlett memohon agar Andi segera ditemukan. Di tengah kerumunan, Andi yang tengah kebingungan tiba-tiba mendengar ajakan seorang pria untuk berlindung di dalam ruangan bersamanya. Sersan Doyle yang berada di atap gedung segera turun setelah melihat Andi yang masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, mereka kebingungan apa yang selanjutnya akan mereka perbuat. Secara tiba-tiba, Sersan Doyle berkata bahwa satu-satunya jalan adalah pergi dari tempat itu, sebab populasi seluruh kota akan dibasmi. Tapi jikalau mereka keluar, maka harus bersiap-siap berhadapan dengan peluru penembak itu.
Doi lalu mempersilahkan siapapun yang ingin ikut dengannya, maka wajib berjalan di belakangnya. Mereka diminta untuk mengikuti gerak-gerik Doyle dan menjadi bayangannya. Dan seperti yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, penembak jitu menembak beberapa orang. Di antara mereka termasuk Scarlet yang terkena di bagian pahanya. Melihat tindakan brutal sniper, Doyle akhirnya memiliki ide untuk mengalihkan perhatian seseorang akan menyerangnya balik. Ia pun menyuruh salah satu di antara mereka untuk berlari secara zigzag. Namun tak disangka Andy yang seorang bocah memberanikan diri melakukan tindakan bahaya itu. Dan dengan cepat Doyle menembak mati sniper yang mengintai mereka sejak tadi. Singkat kata, akhirnya petugas mulai menyebar bahan bakar untuk membakar semua penghuni kota. Doyle yang sejak tadi berkomunikasi dengan rekannya sepakat akan menunggu di sebuah tanah lapang agar dirinya secepatnya diekstraksi dari kota itu. Petugas kemudian mulai membakar kota dan menambahkan senjata gas kimia beracun agar pembasmian benar-benar efektif. Saat mereka mencapai tempat yang dimaksud, ternyata rekan Doyle menolak untuk mengikutkan penduduk sipil. Sementara para zombie juga datang dari berbagai arah mengepung mereka. Bukan tanpa alasan, petugas dilarang membawa penduduk sipil dari daerah yang terinfeksi dan akan ditembak jika mencoba mendarat. Sebab status mereka sudah layaknya seperti hama yang harus diberantas. Di balik itu, Doyle dan Scarlet sangat menaruh harapan pada kedua remaja saudara Tammy dan Andy. Mereka mengetahui nyawa kedua anak ini sangatlah berharga karena kemungkinan besar mereka mewarisi sifat genetik dari ibunya. Akhirnya Van merubah tempat pertemuan ke stadion dan mengingatkan agar Doyle tak mengikutkan mereka lagi. Setelah berjuang beralih sekuat tenaga dari kejaran zombie, mereka pun tiba di salah satu jalan kota dengan kabut gas beracun dan mematikan. Secara kebetulan mereka tiba-tiba menemukan mobil, namun lagi-lagi keberuntungan belum berpihak. Starter mobil tak mampu menyalakan mesin dan hal itu membuat Doyle terpaksa harus turun untuk mendorong mobil tersebut. Meski sempat meyakinkan bahwa dirinya akan segera menyusul, akan tetapi nyawanya tak tertolong dan ikut terbakar oleh semburan api petugas. Scarlet yang berhasil mengemudikan mobil berusaha mencari jalan menuju stadion. Namun petugas dari atas masih saja berupaya menembaki mereka. Mereka pun masuk ke basement gedung dan mulai meninggalkan mobil. Mereka berjalan di kegelapan dengan bermodalkan teleskop senapan yang ditinggalkan Doyle dan saat itulah hal yang tak terduga muncul dan menyerang Scarlet hingga tewas. Beruntung senjata masih sempat diambil alih oleh Tammy. Meski dengan perasaan tak tega, Tammy menembak ayahnya sendiri hingga tewas. Sebelum akhirnya ia juga sempat menggigit Andy. Andy yang masih tersadar segera berlari meninggalkan kakaknya. Khawatir ia juga segera berubah menjadi zombie. Namun hal itu tak kunjung terjadi. Sebab ternyata Andy mewarisi gen ibunya. Mereka pun akhirnya tiba di stadion. Melihat yang tiba adalah Tammy dan Andy, Flynn mengancam mereka dengan senjata dan bertanya kemana Doyle. Setelah menjawab pertanyaan Flynn, mereka pun akhirnya diperbolehkan untuk ikut dan mereka terbang meninggalkan kota London. 28 hari kemudian, helikopter yang mereka tumpangi terdampar dan tak diketahui secara pasti apa yang terjadi. Apakah di atas seli tadi Andy justru telah berubah menjadi zombie? Ya, dan film pun selesai. Dari film ini ada makna yang terkandung yang dapat kita petik, yaitu belajarlah sebisa mungkin. Kalau gagal, menyerah saja. Toh kalau bisa menyerah, kenapa harus bangkit? Ayo, menyerah saja, jangan semangat. So, terima kasih dan sampai jumpa di film selanjutnya.